Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Ustaz. Baik, Ustadz absen dulu. Pertama Aira, Hadir, Alfi, Irfan, Mutia, Najla. Hukum bacaan nun mati atau tanwin tahu? Ya, pertama is, kedua ikfa, ketiga idgham, idgham bila, yang terakhir iqlab. Di antara yang 5 tadi ada nggak Rani? Satu saja yang bisa kamu tunjukkan. Ada, baca kan? In kuntum. Apa hukum bacaannya? Jelaskan kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf kaf dan sa. Tepuk tangan untuk Rani. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik dengan pedoman tajwid? Tadi Rani sudah menyinggung tajwid tentang nun mati atau tanwin. Tuh. Ada dia mad. Ada mim mati. Ya, tentang mim. Ada tentang ro. Banyak sekali hukum bacaan tajwid. Itu hukum man asli. Man asli itu hurufnya ada 3. Alif, waw, ya. Kapan alif itu mad artinya apa mad? Panjang. Apa yang dipanjangkan? Bacaan. Tuh. Ya. Hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Kapan alif dipanjangkan? Kapan? Alifnya tak berbaris dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Contohnya ini. Begini dia. Ma atau wa. Alif tak berbaris. Huruf sebelumnya berbaris. Huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah. Kemudian apa contoh berikutnya? Ro. Kemudian apa lagi? Banyak. Tuh. Di Al-Quran surah An-Nisa banyak sekali mad. Asli. Coba lihat bang. Coba kamu perhatikan. Surah An-Nisa ayat 59 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Yang Ustadz bacakan tadi, adakah huruf mad asli, hukum bacaan mad asli? Ada. Iya, yang mana? Ya. Ya. Kalau kaidah yah itu apabila yahnya mati dan huruf sebelum Panjang. kasro. Oh, kasroh. Tahu baris kasro? Baris bawah. Ada nggak ya mati? Nggak ada. Banyak. Ya ayyuhalladzi. Itu ya mati atau enggak itu? Ada huruf ya mati kan? Huruf sebelumnya huruf apa? Za. Berbaris kasro. Itu disebut dengan mad asli. Apa maksud mad asli, Ustaz? Mad asli, apabila mad asli maka dibaca panjang. Seberapa panjang? 2 ketukan. 2. Zi. Nah gitu aja.
Paham? Paham. Coba tunjukkan sama Ustadz. Apalagi hukum bacaan mad asli seterusnya. Ada? Yang bagian mana? Tadi udah saya contohkan. Ladzi. Nah, coba kamu lihat Qur'annya. Tunjukkan sama Ustadz. Ada? Ya, yang mana Kak? Ati. Iya. Ya-nya mati, huruf sebelumnya huruf? Kasroh. Huruf? Kasroh. Ya-nya mati, sebelumnya huruf? Huruf apa nama itu? Huruf to, berbaris? Kasroh. Nah, itu dia. Nah, maka cara membacanya dipanjangkan. Berapa panjang? 2 ketukan. Maka membacanya ati, nggak boleh lebih. Ati. Oke, bisa? Itu ya. Kemudian mad asli berikutnya, huruf yang terakhir apa? Waw. Tadi alif sudah contohnya, wa ya sudah, sekarang waw. Dengarkan penjelasannya. Mad asli huruf waw apabila huruf wawnya mati. Oke? Apabila huruf wawnya mati atau sukun. Dan huruf sebelumnya itu berbaris dhamma. Tahu baris dhamma? Tahu. Iya. Baris dhamma. Nah, ini dhamma namanya. Nah, ini. Ya. Kalau ya tadi huruf sebelumnya berbaris kasroh. Kalau wawnya mati, huruf sebelumnya berbaris. Nah, coba tunjukkan sama Ustadz. Ada di sana? Coba tunjukkan yang mana? Siapa yang mau? Iya. Hardianti yang mana? Amanu. Iya. Betul. Huruf wawnya mati dan huruf sebelumnya huruf nun berbaris dhamma. Betul. Tepuk tangan untuk Hardianti. Satu orang lagi. Terakhir. Coba tunjukkan mad asli huruf waw. Ada? Huruf wawnya mati dan huruf sebelumnya berbaris dhamma. Ada? Ayo. Ada enggak? Iya, mana dia? Iya, coba bacakan. Yang iya, Rasul. Betul. Kenapa? Jelaskan. Karena huruf wawunya dan huruf sebelumnya berbaris. Iya. Tepuk tangan untuk Aira. Baik, terima kasih semuanya. Itu adalah bacaan yang baik dan benar terkait tentang tajwid. Maka kita anak-anak sekalian, apabila salah membaca Al-Quran karena tak belajar tajwid, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka bisa berubah maknanya. Makanya pentingnya kita belajar Al-Quran dengan tajwid. Apalagi kalian ini adalah penghafal Quran. Kemudian makna pada ayat tadi ada 2, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka kalau kita mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ada 4 kuncinya dalam hidup kita. Yakni pertama, kedua, hadis, ketiga, ijma ulama, yang keempat, qiyas. Baik. Terakhir, kita mari simak surah berikutnya. Quran surah An-Nahl ayat 64. Siapa yang bersedia membaca? Iya.
Fatin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, silakan baca terjemahannya. Ya, Ustaz. Ya. Dan tidak kami menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran kecuali agar kamu menjelaskan bagi mereka yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baik. Kasih tepuk tangan dulu bagi pembaca dan penerjemah. Ya. Baik. Target utama kita adalah kita harus mengetahui tajwidnya. Ya. Ustadz hari ini minta kepada kita belajar tajwid tentang idgham. Idgham itu adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan idgham. Idgham ada berapa? 2. Ada 2. Ya kan? Ya. Idgham biguna. Kedua, bila guna. Masih ingat apa huruf idgham diguna? Ada 4. Pertama, huruf wa. Kedua, ya. Ketiga, nah. Keempat, ma. Tidak. Jadi biguna itu artinya dengung. Jadi apabila nun mati ketemu sama huruf waw, maka didengungkan. Tanwin ketemu sama salah satu huruf ini, maka didengungkan. Coba kamu cek di Al-Quran yang baru saja dibacakan Fatin tadi, Quran surah An-Nahl, ada nggak nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini? Iya, coba bacakan. Wahudaw warahmatan. Iya, wahudaw. Itu penjelasannya apa? Tanwin atau nun mati? Tanwin berjumpa dengan waw. Oh iya, tepuk tangan untuk Nugi. Tanwin ketemu sama waw, maka didengung. Karena dia masuk idgham biguna. Wajib kita dengungkan 4 ketukan. Wa hudaw wa rahmah. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Nah, anak-anak sekalian, inilah pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dapat kita tingkatkan bacaan Quran kita dengan tajwid. Kemudian isi kandungannya terkait tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kemudian fungsi daripada Al-Quran itu, hadis, ijma, qiyas adalah sebagai pedoman hidup kita. Jadi supaya kita dapat petunjuk, supaya kita dapat pedoman, mari kita amalkan. Mari kita pelajari. Belajar itu mulai dari kita lahir sampai kita mati. Siapa mau mati duluan? Ya. Demikian sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.